Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, kali ini kita jumpa lagi dalam acara Halo Maxindo, di mana pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan yaitu salah satu mesin ya. Ini keluaran terbaru ya dari Maxindo dengan brandnya adalah Arditech. Nah ya, masih tetap bersama dengan saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan yaitu untuk dua item ya. Dua item mesin yang mana kalau secara fungsi sama. Yang membedakan secara kapasitas saja Pak Jamal ya. Betul, Pak. Jadi kapasitasnya untuk yang tipe ini untuk yang 20 liter ya untuk bowlnya, dan kalau untuk yang ini adalah dengan kapasitas untuk bowlnya berapa? 30 liter. Nah, karena kita sendiri sudah tahu ya Pak Jamal ya, karena untuk mesin-mesin khususnya untuk yang bergeraknya di pembuatan roti ya, bakery. Nah ini sangat banyak sekali digunakan untuk para pengusaha yang bergeraknya baik itu untuk skala rumahan maupun yang sudah industri seperti itu ya. Karena dari Maxindo juga menyediakan dari kapasitas yang kecil sampai dengan yang besar. Nah, oke, kita langsung akan bedah satu persatu nih Pak Jamal ya. Dari kedua mesin ini apa-apa saja dari masing-masing spek yang ada dari mesin yang akan kita praktekkan nantinya juga ya, menggunakan bahan yang sudah disediakan. Oke, yang pertama kita akan yang kecil dulu nih Pak Jamal. Ini mesinnya mesin apa, dengan spesifikasinya seperti apa Pak Jamal? Nah, ini dengan nama food mixer Pak. Food mixer dengan tipe ADT SM20. Nah ya, jadi ini adalah nama mesinnya adalah food mixer, tipenya adalah ADT SM20. Terus selanjutnya, nah dia di sini ada bowl pastinya Pak, atau wadah. Wadahnya. Nah, yang dibilang 20 liter. Nah, ini wadah ini. Oh, wadah ini. 20 liter. Berarti kalau bicara tadi untuk wadah dengan hasil adonan itu beda ya Pak Jamal ya? Pasti beda. Nah, kalau ini kan untuk kapasitas bowlnya sendiri adalah di 20 liter. Nah, kalau untuk adonannya itu range-nya berapa kapasitasnya? Dia kapasitas 3 kilo Pak. Oh, 3 kilo ya? 3 kilo itu sudah sama bahan kayak tepung. Udah campuran ya? Kayak tepung, telur. Oke, nah berarti ini harus diperhatikan juga. Artinya dari 3 kilo kapasitas nanti yang akan diproses itu adalah campuran dari beberapa bahan yang akan di mixer ya, seperti itu. Jadi ada misalkan tepung, ada mentega, ada telur, itu 3 kilo gitu. 3 kilo. Oke, saya pikir tepungnya aja, bukan ya? Bukan. Oke. Lebih dong, Pak. Oke. Terus selanjutnya Pak Jamal, untuk listriknya sendiri berapa nih? Dia dengan menggunakan listrik 1100 watt Pak. 1100 watt ya. Ya, kalau untuk kapasitas dengan tadi 20 bawahnya 20 liter dengan kapasitas produksi tadi kapasitasnya di 3 kilo tadi, watt 1500 ya standar lah kalau saya bilang ya. Karena kan dia prosesnya lumayan juga gitu loh. Oke, selanjutnya apa lagi ya untuk bagian-bagiannya mungkin Pak? Nah, oke, di sini dia bisa naik turun Pak untuk ballnya. Oke. Nah, tinggal kayak gini kita mainin tuas. Oh, dia pakai manual ya naik turun itunya ya? Seperti ini. Oh, misalkan masuk dari awal, berarti kita tinggal kaitkan saja ya. Nah, dia juga di sini bisa dicopot Pak bolnya. Nah, dia juga dapat ini molding. Nah, kelengkapannya apa aja Pak yang didapat itu Pak? Dia dapat 3 molding. 3 molding ya. Oke, saya buka dulu Pak. Oke. Nah, dan perlu saya sampaikan juga bahwa untuk dari mesin food mixer ini untuk baut sendiri sudah stainless full ya, artinya sudah food grade, bisa atau
aman untuk digunakan untuk pengolahan makanan ya. Jadi untuk bowlnya, untuk mixernya atau molding yang lainnya ini juga sudah stainless ya. Betul. Artinya aman digunakan untuk pengolahan untuk makanan ya, khususnya adalah di mixer ini. Ya. Nah, ini mendapatkan adalah 3. 2 ya. Ya 2, kepasang 1. Oke. Nah dia juga ada fungsi satu masing-masing Pak ini Pak. Satu apa aja tuh Pak? Nah kalau ini untuk cair. Nah ya, jadi ada 3 fungsi dengan peralatan yang berbeda ya. Betul. Jadi untuk yang serpasang ini untuk pengaduk dengan adonan cair. Iya. Oke, sejenis kayak pengocok gitu aja. Betul, ya. Pengocok telur. Oke, terus selanjutnya? Nah ini untuk cake atau kue kering. Nah ini untuk cake atau kue kering. Oh beda lagi. Beda ya. lagi. Seperti ini ya, keker juga ya. Terus selanjutnya? Nah ini untuk yang spiral atau adonan yang paling keras. Nah ini untuk roti. Adonan yang keras seperti roti-roti ya. Betul. Oke, oh berarti kita bisa sesuaikan kebutuhan dengan menggunakan molding yang berbeda-beda ini ya. Betul, Pak. Maksudnya untuk pengaduknya gitu ya. Jadi misalkan untuk yang cair kita pakai gunakan yang model seperti ini ya. Betul. Terus yang kedua ini yang spiral ya ini ya. Iya. Nah ini kita gunakan untuk yang adonan keras. Oke, kalau yang tadi untuk adonan sejenis kayak cake seperti itu ya. Oke, lembut berarti ya. Lembut Pak. Nah, dan juga untuk penggunaannya kecepatannya seperti apa Pak Jamal? Dia mempunyai speed atau kecepatan di kisaran 1500. Tuh, 105 ya, 105 sampai 180 itu bisa disesuaikan juga untuk kecepatannya. Betul. Nah, di sini sudah ada tuas. Nah, tuas ini apa fungsinya Pak Jamal? Nah, ini tuas ini untuk mengatur kecepatan Pak. Nah, dia di sini ada angka. Iya. 1, ya, 2, sama 3. Oke, 3 ya. Nah. Berarti 1, 2, dan 3. Nah, itu kalau misalkan 1 pelan, sedang, dan cepat. Betul. Ya. Itu sih simpel juga ya. Nah, ini untuk ininya sudah handle-nya sini sudah stainless juga, dan di sini sudah dilapisi atau dilindungi dengan karet ya. Karet. Oke. Nah, terus untuk kabelnya juga sudah disediakan ya. Ini kabelnya tinggal colok saja. Betul. Dia tidak pakai untuk kaki 3 ya. Langsung colokan 2 saja. Dan juga ini. Jadi setiap pembelian mesin food mixer tipe ADT SN30 juga kita dapat berikan yaitu untuk kartu garansinya. Nah, kartu garansinya seperti apa nih Pak Jamal? Sistemnya nih Pak Jamal. Sistemnya ini kita kan garansi 1 tahun servis. Oke. Jadi nanti pembukti pembayaran aja. Oh gitu aja. ya. Oke. Nah artinya setiap pembelian mesin dari Maxindo itu akan kita berikan yaitu kartu garansi. Artinya kita dari Maxindo sudah memberikan yaitu kartu garansinya. Betul. Dan juga sudah dilengkapi yaitu dengan manual booknya ya. Jadi cara penggunaannya, perawatannya. Betul. Itu sudah detail lengkap ada semua ya. Oke. Nah, jadi perlu diinformasikan juga nih, mesin sebagus apapun kalau misalkan perawatannya kita jorok juga akan cepat tidak tahan lama juga ya kan? Betul, Pak. Nah, artinya kenapa penting? Karena setiap penggunaan mesin yang mungkin untuk usaha ya atau mungkin untuk ya aktivitas di rumah. Betul. Selesai digunakan, yaitu baiknya harus dibersihkan ya agar bisa lebih awet pastinya. Betul, seperti Pak. itu Pak Jamal. Okay. Nah, terus selanjutnya apa lagi Pak Jamal? Ini fungsi buat apa nih Pak? Nah, kalau ngelapasnya seperti apa? Nah, seperti ini. Oke, saya contohkan Pak. Nah, dia di sini ada pengunci Pak, kanan kiri, seperti kuping lah di berat. Oh gitu ya. Nah, kayak gini. Oke. Kita lepas. Diusahakan dibuka ini dulu Pak. Oke. Nah, bolnya dengan cara diputar. Oh diputar saja ya? Putar saja nih ya. Nah, seperti ini diangkat. Dipaskan dengan lubang ini ya? Betul. Nah, kita turunin. Oh iya ya. Nah ini penting juga nih. Jadi pastikan untuk ini ternyata bagian sini pun ada fungsinya, yaitu sebagai pengait dengan si pemutar di sini ya. Nah ini seperti ini ada pennya juga ya. Ada pennya dia. Oke, harus masuk dan mengunci di posisi sini. Oke, terus selanjutnya baru kita copot seperti ini. Nah, baru kita gitu cuci. ya? Ini sambil buat cuci bisa, sambil masukin bahan dari sini juga bisa. Iya. Simpel juga ya. Jadi masalahnya juga dia harus ada kuncinya Pak. Nah, dia ada iya bagian belakang ini ya. Nah, dia harus masuk ke bagian sini ya. Betul. Iya betul. Nah jadi
fungsinya memang sudah disetting sedemikian rupa, artinya secara safety, secara penggunaan juga tidak merepotkan atau tidak banyak tambahan-tambahan yang mungkin harus tambah ini, enggak seperti itu. Jadi secara mesin adalah siap pakai ya, tidak ada tambahan-tambahan yang lain ya. Jadi kalau misalkan mau memasukkan ya ini harus masuk ke lubang ini. Dan memasukkan ini pun sama ya. Ini harus pas juga ya. Nah ini seperti ini harus pas dengan pen seperti ini masuk. Nah terus diputar ya Pak Jamal ya. Pak. Nah diputar dulu ke atas, mutar. Nah seperti ini ya posisinya. Nah seperti itu. Jadi sudah mantap ya secara teknologi, memang sudah tersetting secara otomatis juga ya. Nah ini seperti ini, membukanya dipaskan saja untuk pennya. Selesai. Oke, terus masukkan ini Pak Jamal. Nah ini bagian belakang harus pas ya dengan lubang belakang atau pengunci belakangnya. Belum pas Pak. Miring tariknya ya. Nah ini juga harus masuk ke bagian sini pemirsa. Nah ya. Ada patokan. Nah ya. Ini baru kita kunci. Baru dikunci. Nah, oke. Ternyata untuk pengoperasannya juga mudah juga ya. Nah nanti pastinya pemirsa, untuk mesin ini pun tadi untuk perawatannya sangat mudah, karena untuk perawatan mesin mixer itu lebih dominannya di bagian sini saja ya. Iya Pak. Di bagian bawahnya saja ya, sama bagian untuk mixernya ini ya. Betul. Nah posisinya seperti ini ya. Oke. Nah ini tadi bisa dinaik turunkan ya seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Betul. Tapi kalau untuk jarak ini sudah mentok ya Pak ya? Sudah mentok Pak. Nah karena dia mengukurnya adalah ngambil di paling dasar sini. Nah ini keluarin saja Pak biar enak. Nah kalau posisi kayak gini seperti ini ya, ini biasanya di 1 cm ke bawahnya. Iya buat adonan Pak, buat proses. Oh gitu ya? Kayak gini. Nah oke. Karena tadi fungsi dari masing-masing ini beda-beda Pak ya? Betul. Nah ini seperti ini, kalau mau diturunkan naik juga langsung bisa seperti ini. Oke, ini ada titik mentok di sini. Nah ini sudah ada dilengkapi dengan tombol on off-nya ya. Betul Pak. Nah tadi jadi ini mesin tidak juga langsung dicolok langsung bekerja, tapi sudah dicolok ke kontak listriknya. Di sini masih dilengkapi dengan tadi untuk on off-nya. Betul. Ya. Oke, jadi kalau misalkan selesai, nah mesinnya juga kokoh ya. Kokoh. Ini besi semua Pak? Besi semua. Mantap ya. Nah saya lebih suka dari tampilan ininya nih Pak ya. Ini boleh dibilang kalau kita lihat secara langsung saja, ini untuk bawahnya sendiri udah stainless full-nya kayaknya udah tertinggi nih Pak. Betul. Karena dari tampilan udah mengkilap banget nih Pak ya. Jadi kalau pas kita gunakan pun sudah nggak khawatir nih, waduh nanti bekarat atau enggak ya. Nah jadi untuk produk-produk dari Masindo khususnya untuk yang digunakan untuk pengolahan makanan, memang kita sudah hampir semuanya, semualah ya. Semuanya. Itu untuk bahan atau untuk medianya atau tempatnya itu sudah menggunakan yang stainless full atau food grade seperti itu. Betul, Pak. Oke Pak Jamal, selanjutnya kita akan beralih ke mesin yang kedua nih Pak. Oke, Pak. Ya, karena nanti di segmen berikutnya kita akan praktek pastinya. Betul. Ya. Oke Pak Jamal, kita lanjut ke geser ke sini nih ya. Oke Pak. Nah, tadi untuk yang pertama ini kan kita di di food mixernya ya dengan tipenya adalah ADTSM 20. Nah, kalau untuk yang di depan saya sini ini adalah untuk food mixer dengan tipenya adalah ADTSM 30. Nah, ini yang saya sampaikan di awal, bedanya hanya pada bagian kapasitas saja. Betul, ya. Pak. Oke Pak Jamal, mungkin bisa direview untuk isi-isinya nih Pak Jamal, secara spesifikasinya. Oke, sama aja sih Pak, cuma beda aja, ya? Cuma beda di molding sama power. Oke, nah tetap harus kita sampaikan juga nih Pak Jamal. Untuk kelistrikan sendiri berapa nih Pak yang dibutuhkan untuk wattnya? Wattnya 1500 Pak. Nah, wattnya di 1500 watt untuk kelistrikannya. Terus untuk moldingnya bawahnya ini? Dia 30 liter. Nah ini untuk moldingnya ini dia di bawahnya ya, itu di kapasitasnya adalah 30 liter. Dengan kapasitas produksinya berapa itu Pak? Berapa kilo? 3 kilo sampai 6 kilo. 3 sampai 6 kilo, ya, wajar ya, karena selisihnya dari 20 ke 30 ada 10 sendiri ya jaraknya. Betul, ya. Nah berarti ini untuk bawahnya kapasitasnya tadi di 30 liter ya, liter. Dan untuk kapasitas bahan itu di 3 sampai dengan 6 kilo ya.
beda ya. Beda. 3 sampai 6 kilo. Nah, untuk caranya seperti apa nih? Caranya sama, Pak. Oh, sama persis. Seperti ini, ya. Ya, ini untuk naik turun sama. Oke ya, ini untuk naik turun sama juga. Cuma bedanya dia dari bol sama listrik. Itu aja ya? Itu aja. Oh, Kapasitas secara fungsi, juga. secara dapatnya juga sama juga ya, Pak ya? Sama juga, Pak. Oke, dia dapatnya juga sama ternyata. Oke, saya buka dulu ya. Ini benar-benar baru kita buka tadi ya, dari peti ya. Oh iya, sama persis Pak dapatnya Pak ya. Sama. Nah, tapi mungkin secara besar ya, karena tadi posisi lebih besar aja ya. Ya. Nah, dia akan mendapatkan 2 seperti ini. Jadi dapat 3 ya. Dapat 3. Ini tadi untuk yang pengaduk, untuk bahannya yang apa Pak? Cake. Yang cake ya. Yang cake. Nah, ini untuk pengaduk yang cair. Untuk awal lah biasanya seperti ini ya. Terus ini untuk yang keras ya, seperti itu. Roti. Jadi dapat 3 seperti itu ya. Betul. Oke, untuk penggunaannya sama. Untuk cara membukanya ini tinggal geser ke samping seperti kuping pengunci ini. Betul. Ya. Nah, terus diusahain diturunin dulu, Pak. Oh iya, turunkan dulu. Turunkan dulu. Nah, terus ini cara membukanya pun sama ya. Iya. Ini tinggal angkat. Diangkat, putar. Nah, ini pastikan pennya seperti ini. Ya, ini harus pas untuk menurunkan si mixer. Nah, seperti ini. Oke. Selesai. Nah, kalau misalkan mengganti juga sama. Ini pastikan yaitu masuk lurus ke pen dulu ya, seperti ini. Baru kita putar, ada posisi penahan atau pengunci seperti ini. Nah, tujuannya apa? Dia biar apa, ada pengunci ya, rumah penguncinya di sini. Nah, ini untuk naik turunnya juga sama. Nah, pada saat membuka ini yang harus diperhatikan, di bagian sini memang kayak model saya ada pengunci juga ya. Iya, Pak. Nah, kupingnya ini juga ada pengunci juga. Jadi selain dikunci dengan menggunakan plat ini, dia juga nanti ada pengunci sini lagi. Coba turunin Pak Jamal. Oke. Nah, oke. Kalau untuk mencopot dari bowl sendiri, nah ini kita buka dulu ya. Oke, Pak. Seperti ini. Oke. Kita buka, Pak. Oke. Nah, ini pastikan ini naik ya. Nah, dan ini pastikan juga di bagian belakang ini harus masuk ke lubang ini. Ya, jadi penguncinya di sini sudah ada 3 ya. 1 untuk ke bagian belakang, kanan kiri ya. 1, 2, 3. Jadi untuk sisi kupingnya pun harus masuk ke bagian ini juga. Ditambah yaitu keempatnya adalah untuk yang terakhir. Betul. Ya, jadi secara safety udah safety banget nih Pak ya. Untuk lihat bahannya saja sudah mantap sekali, stainless full juga ya, aman untuk digunakan. Nah, pemasangannya sama, hati-hati seperti ini. Oke, harus masuk, belakang sudah masuk. Udah masuk Pak? Enggak. Nah, ini tinggal dikunci yang keempat tadi. Selesai ya. Perawatannya juga mudah juga ya. Mudah Karena kalau untuk apa namanya, mixer ini perawatan yang paling dikerjakan ya untuk di area bowel sama pengaduknya saja sih sebetulnya ya. Nah, ini kan sudah ada kakinya sebetulnya ya. Iya, Pak. Nah, ini kan juga macam-macam juga ya. Ada yang memang dipakai seperti ini terus, ada juga yang dicopot, ditanam sendiri ya, dibikin tempat ya. Karena ini udah dibaut ya, Pak. Oh gitu ya. Nah, ini dia ada langsung ke papan itu. Nah, jadi kalau misalkan mau dicor pun mau tempat yang lebih mungkin mau biar kuat lagi ya, silahkan aja ya. Tapi kalau seperti ini bisa, atau mungkin mau inisiatif mau dikasih roda buat digeser-geser ya bisa juga ya. Nah, oke pemirsa, jadi untuk spesifikasi mesin dari kedua mesin yang hari ini atau kali ini saya akan praktekkan, yaitu yang pertama adalah food mixer dengan tipenya adalah ADT SM20 dengan wattnya tadi berapa Pak Jamal? Dia 1100 watt dengan kapasitasnya yaitu bowlnya adalah di 20 liter dan juga untuk kapasitas bahan dia di 3 kilo. Nah, dan yang kedua ini adalah food mixer dengan tipenya adalah ADT SM30 ya. Di sini untuk listriknya sendiri membutuhkan yaitu di 1500 watt dengan bowlnya itu adalah kapasitasnya di 30 liter dan untuk bahan ya, kapasitas bahan yaitu range-nya yaitu di 3 sampai dengan 6 kilo ya. Untuk wattnya berapa? Di 1500 watt saja. Nah,
sudah lengkap semua pastinya untuk spesifikasi dari kedua mesin ini. Yang pastinya kita akan lanjut ke session berikutnya nih Pak Jamal ya, yaitu praktek menggunakan bahan. Nah, Pak Jamal, sebelum praktek kita mau ngapain dulu nih? Siapin bahan atau mau apa dulu nih? Kayaknya kita siapin bahan sembari ada yang mau lewat. Oke ya. Oke pemirsa, setelah jeda iklan ini kita akan menyiapkan bahan terlebih dahulu untuk bahan yang akan kita praktekkan menggunakan mesin yang sudah ada ini ya. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan yaitu di sesi kedua yang pastinya sudah banyak ditunggu nih ya, Pak Jamal. Jadi kita akan mempraktekkan yaitu untuk mesin food mixer yang ini dulu ya, yang dengan tipenya adalah ADT SM20 ya. Oke, kita siapkan dulu Pak bahannya Pak, bisa diambil dulu ya. Pak. Nah, di sini mesinnya yang kita akan gunakan adalah yang tipe yang 20 liter untuk bawahnya, kapasitas untuk adonannya itu di 3 kilo ya Pak Jamal ya. Betul. Oke, bahan yang sediakan apa aja Pak Jamal? Nah, tergantung apa permisah sih, kita cuma gimana ya? Cuma bikin bahan seadanya, artinya kalau untuk resep aslinya itu ya pasti dari teman-teman udah pasti lebih hebat lah ya. Nah di sini saya lebih menggunakan adalah bahan yang biasa digunakan biasanya ya. Jadi kita ada tepung, ada telur, ada mentega yang sudah dicairkan ya, dan juga ada airnya seperti itu. Nanti untuk hasilnya seperti apa? Ini kita menggunakan untuk alatnya mana nih? Bawa itunya Pak. Itu udah pakai ini ya. Oke. Oke, langkah pertama apa dulu Pak Jamal? Kita masukin dulu tepung sama telur. Oke ya, berarti kita masukkan tepung. Di sini untuk tepungnya, telurnya. Oke. Ini kurang lebih kita ada timbang tadi Pak, 3 kiloan. 3 kilo ya? Iya. Oke, selanjutnya mulai telur dipecahin. Telur apa ya? Ya. Telurnya kita pecahkan. Langsung aja nih telur nih, nggak usah dikocok dulu ya. Langsung aja. Oke, untuk telurnya. Oke, 2 butir cukup ya? 2 butir cukup. Nah, selanjutnya ditambahkan apa Pak? Kita colokkan dulu Pak. Oke. Nah, ini kita udah, ini untuk on off-nya. Oke. Kita on off dulu. Nah, ini posisi sudah betul ya, seperti ini ya. Nah, ini masih posisi di bawah. Kita taikin ke atas. Oh, ya. Oke, biar ngaduk kita tambahkan air Pak. Oke. Ditambahkan untuk air ya. Ya. Nah, ini baru tadi untuk telur dan lebih saja. Nah, itu menggunakan air. Nah, setelah itu apa lagi, masih air Pak ya?
cair Pak. Jadi kalau untuk bikin adonan sih tergantung selera sih Pak masing-masing Pak. Oh, punya teknik masing-masing ya. Jadi kita lihat dari apa? Adonannya. Kita pilih kita manual, hasilnya kayak gimana, kurang apa tinggal kita tambahin aja sih. Oh, seperti itu. Nah, ini baru tadi dari tepung dilanjut dengan tambahan telur dan juga air ya. Iya. Oh, kalau mentega itu nanti di belakang ya naruhnya malah ya? Belakang. Tapi tergantung selera sih Pak. Oh gitu ya? Ini kan saya yang buat. Oh iya, ini kan Chef Jamal ya. Nah, kalau udah kayak gini, oke kita tambahin. Nah, cara manualnya pun juga harus ini ya Pak ya? Apa namanya, bertahap ya? Nggak bisa langsung kita siram gitu aja ya? Bisa. Takutnya nanti kebanyakan jadi encer Pak. Oh gitu ya? Makanya kita harus punya takaran masing-masing sih Pak. Iya. Untuk adonan. Oke. Ini tadi kita pakai untuk ukuran yang di 3 kilo tadi ya? Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk kecepatannya pakai yang paling lambat ya? Nomor satu dia. Oh, nomor 1. Nah, ini untuk awal itu baiknya di nomor 1 dulu. Setelah itu nanti bisa ditambahkan lagi kalau memang butuh agak sedikit cepat ya. Biasa tapi kalau untuk adonan yang baik itu sebetulnya untuk speednya itu pelan, sedang atau cepat Pak? Apa sesuai kebutuhan? Kalau awal kita harus pakai rendah dulu Pak. Oke, untuk awal berarti kalau udah pertengahan seperti ini boleh kita taikin ke angka 2 dulu. Oh, seperti itu ya. Nah, ini nomor 2 ya? Iya, nomor 2. Oh, nomor 2 aja namanya nih ya. Oke. Ya, semain aja deh. Oh, iya juga ya. Karena kalau misalkan kita langsung hajar ke apa namanya, kita langsung gunakan ke yang nomor 2 atau nomor 3, itu otomatis secara bahan juga nggak tercampur secara ini ya. Pasti itu juga ya. Iya. Kalau keadaan masih belum matang, masih kayak tepung, pasti kalau kita langsung nomor 3 pada ini Pak, pada keluar dia. Oh, gitu makanya ya. kita bertahap 1. Iya. Ini saya sukanya gini Pak, jadi kalau misalkan menggunakan bawah seperti ini, karena ini bahan stainless tuh lihat tuh, jadi lihatnya nggak enak tuh, bersih kelihatannya ya. Pak. Jadi adukannya benar-benar kalis nanti hasilnya. Nah, untuk waktu sendiri kira-kira berapa Pak? Apa mungkin nanti bisa ditentukan sesuai dengan selera juga ya? Betul Pak, kalau ini kan kita kalau bikin adonan kita masih manual Pak. Oh gitu ya? Tergantung dari keinginan aja sih. Iya. Mau jadi seberapa kalis, berapa kalisnya itu bisa ditentukan juga dari tekstur yang kita inginkan ya. Betul. Nah, ini pakai yang apa? Nomor 2 ini. 2 ya. Bersih Pak, dapat tetap Pak ya. Oke, kita lihat dulu Pak. Oke. Udah cukup apa belum? Matikan dulu aja ya, berarti ya. Coba dilihat Pak, cukup belum Pak? Oke ya. Masih Pak, dikit lagi nih Pak. Ayo kurang Pak, dikit lagi. Ya, kan masih kurang kali sedikit lagi Pak. Oke. Ini berarti langsung saya mulai lagi aja Pak ya. Oke Pak. Di 1 2 Pak. Di 2 aja. 2. Soalnya udah jadi itu Pak. Oh iya. Nah, ini yang kita gunakan ini ya tadi menggunakan 2 kecepatan, dan untuk pengaduknya kita gunakan untuk yang adonan ini Pak ya. Adonan apa nih? Adonan kue Pak. Kue ya. Untuk kayak cake seperti itu ya? Betul. Kalau roti kan banyak bahannya. Oh iya. Kan kita nggak ada permipan. Kalau roti kan pakai permipan. Oh gitu ya, ada permipan ya. Kalau ini kata samping untuk hasil dari adonan yang dihasilkan ya Pak ya. Ini kalau saya lihat prosesnya cepat juga ya, hanya membutuhkan sekian menit saja hasilnya sudah terlihat. Betul.
kita coba pakai yang 3 kecepatan Pak ya. Oke. Ke atas, ke depan. Nah. 1. Oh iya. Ini ketiga nih. Nah ya. Nah ini lebih cepat lagi nih. Oke. Nah, udah cukup Pak. Oke. Nah ini 1, langsung turun lagi berarti. Ya, ini di angka 1. Di angka 1 ya. Kayaknya sudah Pak. Oke, kita matikan aja ya. Oke. Nah, kita sudah jadi untuk adonannya. Wah mantep juga Pak Jamal. Ini berarti langkahnya kita apa dulu nih? Kita lepas dulu ininya ya. Ambil langsung nggak bisa kali Pak. Kan dia kali sudah. Oh iya. Oh gini aja ya. Iya. Mantap nih Pak, adonannya Pak. Jadi kalau untuk adonannya itu tergantung selera sih Pak. Nah, punya masing-masing. Oh gitu ya. Ya resepnya masing-masing. Nah. Ya udah habis. Nah ini nih yang saya suka di dalamnya ini Bersih ya? tetap clean ya, bersih gitu ya. Oke, mungkin taruh agak di atas saja Pak. Oke. Nah kita lihat, nah ini untuk hasilnya ya. Nah seperti ini. Wah mantep nih Pak. Ini kalau untuk yang kue-kue ya kita tinggal, biasa kan ada kayak model apa sih namanya yang pengembang itu? Permipa. Nah permipa, nah itu bisa kita apa namanya fermentasi dulu ya. Betul. Nah itu tergantung dari kebutuhan juga sih ya. Nah ini tadi bahan yang sudah kita buat seperti ini pemirsa, hasilnya juga sangat bagus sekali ya. Nah ini yang saya bilang, ini sempurna banget hasilnya Pak ya, sempurna sekali hasilnya. Jadi ini padahal kita hanya pakai bahan telur standar kalau saya bilang ya. Kita pakai bahan standar karena kalau yang untuk benar-benar betul artinya betul itu memang untuk dijual pasti kan bahannya kan macam-macam juga ya. Ada pengembangnya, ada formula yang lain juga yang mana hasilnya akan lebih maksimal lagi pastinya. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu ciri adonan kalis ya seperti ini. Ya. Jadi bisa ditarik ya. Iya. Nah, seperti ini ya. Oke Pak Jamal. Ya. Kayaknya untuk hasilnya kita sudah praktekkan juga dan sangat maksimal sekali, dan ini menurut saya sangat rekomendasi nih untuk para pengusaha yang bergeraknya khususnya di bakery nih, sangat cocok sekali. Betul, ya. Pak. Atau mungkin usaha-usaha yang lain yang memerlukan menggunakan pengaduk ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan mesin ini dulu atau mau ada jeda iklan dulu nih Pak Jamal nih? Kayaknya ada jeda iklan dulu Pak. Nah oke ya pemirsa, tadi kita sudah mempraktekkan yaitu untuk mesin food mixer dengan tipenya adalah ADT SM20 menggunakan bahan yang sudah disediakan tadi dan hasilnya pun kita sudah lihat. Dan selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu menggunakan mesin yang lebih besar ya. Ini untuk food mixer tipe ADT SM30-nya ya. Tapi setelah yang mau lewat terlebih dahulu. Tetap di Halo Maxindo. Halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo
Halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke Pak Jamal, nah saya udah siap nih Pak Jamal nih. Oke, ya. Pak. Menggunakan sarung tangan ya. Pak Jamal nggak perlu pakai sarung tangan nih. Bapak aja biasa Pak aja ya. Oke Pak. Kalau Bapak begitu. yang ngambil bahannya Pak. Nah, di sini kita mempraktekkan untuk mesin yang kedua nih Pak Jamal ya. Oke. Ini dengan kapasitas berapa Pak Jamal? Dia kapasitas 30 liter. 30 liter untuk bowlnya, tapi untuk bahannya sendiri 3 kilo kapasitas 3 kilo 3 sampai 6 kilo ya. Oke. Nah, ini kita langsung pakai yang maksimal aja ya. Oke, kita Ukuran pakai 6 kilo. 6 kilo ya. Nah, ini Langsung aja ya? bahannya yang sudah kita siapkan yaitu ada ini apa Pak Jamal? Tepung, Telur, dan juga mentega yang sudah kita cairkan ya, dan juga air ya. Oke. Nah, ini perlu saya sampaikan juga nih Pak Jamal ya. Iya, Jadi Pak. di sini karena kita untuk kebutuhannya adalah untuk roti ya. Ini jadi kita menggunakan untuk pengaduknya yang model seperti ini. Ya. Nah, kalau ini untuk kue Ya. kue kering. Oke. Nah, Kalau roti ini yang untuk mana? pengaduk yang cair ya. Kalau ini untuk yang keras keras ya. roti, Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang akan dibuat seperti itu. Oke, ini saya geser aja biar enak aja Mal. Oke Pak. Oke, selanjutnya pastikan sudah connect dengan listrik ya Pak ya. Ya, sudah saya colok. Oke, terus ini sudah terkunci. Selanjutnya kita masukkan untuk tepungnya. Nah, Oke. oh langsung aja nih Pak Jamal, langsung tuang aja ya. Langsung tuang aja. Karena kita udah timbang ini 6 kilo. 6 kilo ya. Nah, ini kita gunakan yang maksimal ya. Iya. Di ukuran 6 kilo. Nah, jadi untuk takaran tinggal disesuaikan aja Pak. Oke. Nah, ini karena Jadi kapasitas 6 kilo itu sebenarnya sih sudah jadi bahan Pak. Bukan Nah, 6 kilo itu yang dimaksud 6 kilo adalah dari pencampuran antara dari tepung, telur, mentega dan air ya. Iya. Oke, Pak Jamal. Oke. Cukup. Cukup. Oke, geser dulu. Nah, ya, ini kita gunakan telur berapa nih, Pak Jamal? Kita pakai 4 Pak. 4 saja cukup ya. Nah, ini gunakan untuk telurnya. Kalau tadi yang 3 kilo kita pakai 2. Oke. Nah, ini kita 2 kali lipatnya dari mesin yang awal ya. Betul. Oke. 2. Ya. Gunakan adonan dengan telur 4. Nah, selanjutnya Pak Jamal. Oke, kita nyalakan power. Oke, nyalakan powernya. Nah, ini Nah, ini masih perputaran di awal ya, 1 ya. sama 1. Nah, jadi usahakan di perputaran pertama yaitu mengaduknya yaitu di nomor 1 ya. Betul. Karena dia untuk mencampur tadi untuk bahan-bahan ya. Antara kalau yang umum itu kan biasanya ada gula juga Pak Jamal ya. Ada gula juga. Nah, ini kita gunakan yaitu untuk terigu dan juga untuk telur biar agak bercampur terlebih dahulu. Dan juga selanjutnya ditambahkan dengan air ya. Bisa dituang Pak Jamar airnya. Jadi tergantung selera sih Pak. Oke, ya pasti masing-masing sudah punya resep ya. Betul. Nah, ini kita gunakan adalah dengan kapasitas yang tertingginya langsung ya. Ya. Karena ini kapasitas 3 sampai 6 ya Pak Jamal ya. Betul, Pak. Nah, jadi beda ya. Untuk bawali sendiri dia adalah dengan kapasitasnya di 30 liter, tapi kita untuk kapasitas bahannya ini adalah di 3 sampai dengan 6 kilo ya. Kilo ya, bukan liter ya. Kilo. Ini kita lihat untuk hasilnya. Nah, bisa dilihat dari tampilannya saja untuk bodinya dia tidak banyak pergerakan Pak Jamal. Biasa ada yang oblak gitu ya. Nah, kalau ini enggak keras ya. Pergerakannya di bagian pengunci ini sudah ada pengunci ya, jadi di bagian belakang ada, samping sudah ada, samping sana juga ada juga. Nah, untuk pengunci bagian pengaduknya pun sudah kuat karena dia sudah ada rumahnya juga sebagai tempat untuk pengaduk tadi gitu loh. Betul. Nah, yang saya lihat nanti ini seperti ini ya.
Nah, ini adonan ini nanti dia benar-benar halus Pak Jamal. Betul, Dan yang lebih bagusnya lagi, karena bahan atau bowl ini adalah tempatnya ini adalah sudah stainless full, artinya sudah food grade, dia nanti akan terlihat bersih ya, seperti nggak terpakai gitu Pak Jamal. Nah, cara membersihkan itu gampang ya, tinggal copot sini aja, nanti dicuci selesai seperti itu. Oke, kalau udah Nah, selanjutnya ini air udah cukup nih Pak Jamal. Udah. Terus selanjutnya ditambahkan yaitu dengan Margarin mentega atau margarin ya yang sudah kita cairkan ya. Nah, memasukkannya pun sama bertahap, tidak langsung disiram saja ya. Sedikit-sedikit. Nah, ini tadi untuk perputarannya masih menggunakan perputaran di angka atau nomor 1 ya Pak Jamal ya. Pak. Kayak ini biar cepet aja kita Naikkan ya ke nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 lebih cepat seperti ini. Oke, kita tunggu. Wah, ini sangat rekomendasi kali nih Pak Jamal nih ya. Cara kerja mesinnya juga mudah ya. Maksudnya cepat juga, bisa diatur untuk kecepatannya juga nantinya. Mesinnya juga kokoh ya. Untuk membersihkan pun juga sangat mudah. Secara mudah. safety sudah safety sekali ya. Karena untuk pengunci dari bowl sendiri sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, ada 5 pengunci seperti ini, ada penguncinya juga. Ya. Nah, ini kalau seperti ini tinggal diputar saja bagian yang hitam ini agar tidak lari-lari dia. Nah, seperti itu. Nanti dia akan menggulung ya Pak Jamal ya. Betul Pak. Ya tadi kalau kebutuhannya semakin besar ya otomatis proses juga tadi tempatnya juga besar, proses juga agak sedikit lama juga ya. Kalau tadi kan karena kapasitas kecil aja ya. Ini kita pakai yang dengan kapasitas tadi untuk adonannya di 6 kilo ya. Iya, 6 kilo. Kalau untuk adonan sendiri, untuk pengaduknya ini idealnya di 1, 2 atau 3 Pak Jamal? Tergantung sih Pak. Jadi awalnya kita pakai rendah aja dulu. Oh, pertama pakai rendah dulu Pakai ya. rendah. Pakai di nomor 1, setelah itu nomor 2. Ini kita Iya. pakai yang nomor 2 ya. Nomor 2. Setelah bahan kecampur kayak tepung sama telur kecampur air, baru Iya. kita taikin kedua. Oke. Nah, kalau untuk tingkat kekalisannya nanti kita taikan di angka 3. Oh, gitu ya. Oke. Nah, di sini karena tadi untuk kebutuhannya adalah untuk mengadukan untuk pembuatan cake ya. Ya, Nah, ini jadi kita menggunakan untuk pengaduknya yang jenisnya adalah seperti apa namanya ini Pak Jam? Kalau ada ini ya pengaduk kocokan lah ya, Iya. kalau seperti ini ya. Karena untuk yang cair seperti ini, kalau ini untuk yang spiral untuk yang keras ya. yang keras. Nah, kalau ini untuk yang sedang ya, bilangnya. Sedang. Nah, kue-kue kering Pak. Nah, kue-kue kering seperti itu. Karena kalau untuk kue-kue kering itu memang membutuhkan tingkat kekalisan lebih tinggi ya. Betul. Mau ditambah lagi apa kecepatannya Pak? Apa cukup? Boleh kalau mau ditambahin. Oke, kita tambahkan ke atas. Ini pakai yang ke nomor Ke 3. nomor 3 ya.
sambil menunggu ini kita berkilan dulu kali Pak. Oke, Pak. Matikan dulu aja Pak. Oke. Oke, kita matikan dulu. Ya, sambil ada yang mau lewat dulu ternyata Oke, Pak Pak. Jamal ya. Oke. Oke pemirsa, tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Nah, ini masih proses untuk pengadukan ya Pak Jamal. Betul, Pak. Nah, ini kalau kita ganti dengan tipe yang lain bisa Pak Jamal ya? Bisa, Pak. Nah, ini kita coba menggunakan dengan yang model spiral Pak Jamal. Betul. Oke, bisa dimatikan dulu Pak Jamal. Oke. Oke, ya, kita buka seperti dulu. ini. Oh, kita turunkan dulu berarti ya. Ah. Kita turunkan, terus kita akan penggantian. Nah, ya. Moldingnya kita mau ganti pakai yang spiral. Oke, sudah Pak. Setelah itu Kita putar. putar ke depan ya. Angkat dulu. Masih menyangkut ya Pak. Oh, menyangkut. Oke. Ya. Nah, sudah. Terus kita ganti nih Pak Jamal ya. Oke Pak. Kita masukkan dengan pasnya harus pas nih. Tuh. Posisinya harus pas. Ini artinya biar kita tahu juga nih untuk posisinya menggunakan pengaduk yang geser dikit lagi Pak Jamal. Oke, nah ini kita menggunakan yang dengan model atau tipe spiral ya. Oke. Ini kita taruh dulu. Oke. Nah, sudah dikunci Pak Jamal? Sudah. Nah, oke, silakan dinyalakan kembali. Nah, ini kita masih menggunakan tadi dengan kecepatan. Nah, kalau untuk pengadukan yang udah seperti ini, yang banyak ya, itu jangan menggunakan yang seperti ini ya. Nah, ya, karena ini untuk adonan atau Cair. pengadukan yang cair ya Jamal Ya, ya. atau Untuk lembut. awal-awal masih ringan lah ya. Karena lebih tepat ini lebih kayak pengocok sebetulnya ya. Seperti Sepertinya itu. buat ini dia Pak. Buat creamer bisa kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang sudah Seperti ini. kapasitas besar itu bisa menggunakan tadi ya. Oke itu. Tipe yang tipe seperti ini dan juga bisa menggunakan yang tipe Spiral. spiral ya. Oke. Nah, Mau ditambahin lagi Pak cepet. ya. Speednya mau ditaikin lagi apa nggak usah? Boleh Pak, ditaikin lagi aja Ya, Pak, speednya Pak. Kita tambah 2 ya. Ini nomor berapa nih? Nomor 2. Ini nomor 2 ini. Ya. Nah, ini kita bikin agak lebih cepat. Nah, ini enaknya Pak. Saya paling suka tuh lihat bagian dalamnya pada saat proses seperti ini, lihat tuh bersih gitu loh ya. Betul. Nah, ini untuk proses. Oke, Hasil ini kita pengadukannya. coba lihat Pak. Kita matiin dulu. Mau dicek dulu hasilnya ya. Hasilnya kayak udah kalis apa belum? Wah, nah ini baru Pak. Ya, sudah kalis seperti ini. Oke. Nah, ini kalau untuk teman-teman yang sudah bergerak di roti mah udah Pasti tahu dia. pasti tahu. Oh iya ya. Karena Kurang biasa apa, kan dia ada kurang apa, pengembangnya gitu. juga Iya. ya. Karena ini kita memang menggunakan adalah standar ya. Standar. Untuk adonan ya Pak Jamal ya. Betul. Nah, seperti ini untuk memastikan bahwa kapasitas dari mesin ini betul-betul sesuai. Nah, ini kita tadi gunakan 6
ya berhasil. Hasilnya pun maksimal sekali ya. Hasilnya juga sangat maksimal sekali seperti ini. Oke Pak, kita aduk lagi sedikit lagi Pak. Oke, ya. Nah, jadi untuk tingkat kekalisan itu bisa kita tentukan dengan sesuai kebutuhan seperti itu ya. Nah, jadi kita pakai untuk kebutuhannya, misalkan mau yang kalisnya sekian, kita cek aja, itu bisa ya, seperti itu. Nah, ini untuk mesin food mixer tipe ADT SM30 ini sangat rekomendasi sekali untuk Anda yang usahanya sudah kapasitasnya banyak Pak Jamal ya. Betul, Pak. Nah, jadi proses pengerjaannya mudah, alat yang digunakannya mudah, terus cara pengoperasionalnya juga mudah. Betul. Ya, cuma puter-puter ini aja, 1, 2 atau 3 on off ya. Mau ganti tinggal tadi matikan dulu terus ganti ya. Terus untuk perawatannya pun sangat mudah. Selesai digunakan hanya mengganti bagian sini aja. Secara safety itu lebih safety karena dari bawah sini sudah dikunci ya. Bagian belakang, samping, kanan kiri juga sudah terkunci juga. Nah, yang pasti untuk bawahnya atau tempat wadahnya ini sudah adalah food grade ya, berbahan stainless steel full, artinya sudah aman bila digunakan untuk pengolahan aneka makanan, khususnya yaitu untuk pengaduk adonan ini atau mixer ini ya. Nah, oke Pak Jamal, kita matikan dulu Pak, kita akan angkat aja. Oke, kita turunkan Pak. Nah, seperti ini kita turunin. Nah, ya Pak, biar diambil. Nah, ini kita tinggal angkat aja seperti ini. Biar cepat aja Mas, saya angkat langsung aja. Karena nggak lengket ya Pak? Iya, nggak lengket. Nah, ini yang saya suka nih Pak ya. Oh, lihat tuh, alisnya betul-betul pas berat Pak. Oke. Nih untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk Anda yang membutuhkan untuk mesin untuk pengadukan, nah ini sangat cocok sekali ya, halis ya. Oke, nah tingkat kekalisan pun bisa ditentukan juga sesuai dengan kebutuhan olahan yang akan dibuat pastinya. Betul. Oke Pak Jamal, ya, kita langsung taruh di bawah dulu aja. Oke. Nah, jadi kita sudah nih memperkenalkan yaitu dua mesin terbaru dari Maxindo dengan brandnya adalah Arditech. Yang pertama adalah food mixer dengan tipenya adalah ADT SM20, dan untuk yang ini adalah food mixer dengan tipenya adalah ADT SM30. Beda di kapasitas, fungsi sama, dan wattnya yang berbeda. Yang membedakan itu hanya dua, di kapasitas listrik wattnya dan juga untuk kapasitas bahannya saja. Betul. Ya. Cara mendapatkannya gimana Pak Jamal? Oke, cara mendapatkan mesin ini bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oke, atau kunjungi webnya di mana? Nah, dengan web www.maxindo.com. Nah ya, atau bisa juga kunjungi cabang-cabang Maxindo yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, karena saat ini kita sudah ada cabang yaitu di 21 cabang yang sudah tersebar di kota-kota besar pastinya di seluruh Indonesia. Nah, di 21 cabang ini kita yaitu diantaranya ada di Jabodetabek, yaitu kita ada di Cakung, ya, Maxindo Pulau Gadung, Maxindo Jagakarsa, dan juga BSD Tangerang. Untuk di Jawa Barat kita ada di Bekasi, ada di Bogor dan juga Bandung, dan untuk di Jawa Tengah kita ada di Solo, Semarang, dan terdekatnya adalah Yogyakarta. Untuk di Jawa Timur kita sudah ada cabang Maxindo, yaitu ada cabang Maxindo Blitar, Malang, dan juga Surabaya. Untuk di Kalimantan Selatan kita ada cabang yaitu di kota Banjarmasin. Nah, di kota Denpasar Bali kita juga ada di Jalan Mahendranata Bali, dan juga di Nusa Tenggara Barat kita ada yaitu cabang Maxindo di kota Mataram. Nah, di kota yaitu Sumatera kita sudah ada yaitu cabang Maxindo di Palembang, di Medan, Lampung, Pekanbaru, dan di kota Sulawesi ya kita juga sudah ada cabang Maxindo di sana yaitu tepatnya di kota Makassar. Nah, jadi untuk after sales-nya jangan khawatir, karena setiap pembelian mesin-mesin dari Maxindo kita
ada tadi yang pertama ada garansi servis. Nah, terus ada lagi yaitu after sales, apalagi sih? Nah, penggantian spare part, misalkan kebutuhan untuk spare part kita juga menjual ya. Jadi mesin-mesin yang sudah digunakan berpuluh-puluh tahun, misalkan ada yang harus diganti spare partnya, itu kita juga menyediakan. Dan untuk after sales berikutnya adalah service center. Bila mana ada kendala atau kesulitan, bisa langsung yaitu ke service center dari Maxindo pastinya. Betul, Pak. Mesinnya ada diskon nggak Pak Jamal? Pastinya ada, Pak. Diskonnya berapa Pak Jamal? 5% selama 2 hari. Nah ya, jadi setiap pembelian mesin ini kita berikan ya diskon 5% selama 2 hari. Nah, kayak lengkap juga nih Pak Jamal ya. Iya, Pak. Ada lagi nggak Pak Jamal? Kayaknya cukup Pak ya, Pak. Nah ya, jadi untuk Anda para pengusaha yang khususnya bergerak di kue, roti kering ya, atau cake atau yang lain-lain lah yang menggunakan mixer, ini sangat rekomendasi sekali. Yaitu brand dari Maxindo yaitu adalah Arditech ya. Mesinnya tangguh, mesinnya mudah digunakan, peralatannya mudah dan pastinya kuat dan berkualitas ya. Oke, akhir kata saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal pamit undur diri, dan juga kru yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan saksikan terus Halo Maxindo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.